Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Yang terhormat Ustaz Thoriq Al-Ansori, LSMPD, selaku dosen pembimbing manajemen dakwah, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Ursulatun Nifa. Di sini saya akan sharing-sharing tentang bagaimana keterkaitan antara sholat dan juga pertolongan Allah. Sesungguhnya orang yang masih mempunyai iman ketika mendengar seruan Allah, ada getaran di hati mereka. Nah, seruan Allah ini biasa kita sebut dengan azan. Nah, dalam satu hari kita dipanggil itu sebanyak 5 kali, dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Allah itu menunggu kita untuk ibadah. Sholat adalah salah satu wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohon kepada Allah apa yang kita rasakan dan juga apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, itu Allah selalu akan terbuka untuk kita. Allah tidak akan mengunci hambanya di luar batas kemampuan kita. Sering kita dengar ayat Al-Quran tersebut. Kita itu sering mengeluh ujian yang diberikan Allah kepada kita. Padahal itu sesungguhnya Allah itu ingin melihat seberapa kita kuat untuk menyelesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ujian itu tidak bisa diselesaikan oleh Allah, oleh orang lain. Nah, jadi hanya kita yang diuji yang bisa menyelesaikan dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, Allah saja yakin. Kenapa kita tidak yakin kalau kita itu bisa menyelesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam lafaz nasta'in. Nah, nasta'in Allah berkata mintalah kepadaku. Nah, jadi dari lafaz ini itu kita sudah disuruh atau untuk meminta semua apa hajat kita yang kita minta, yang kita rasakan atau yang kita hajatkan itu hanya bergantungnya atau hanya meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Qudsi Imam Al-Bukhari, sahabat Anas bin Malik, jika hamba dalam sholat benar-benar membaca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang diminta persoalan juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin dan juga tidak boleh ragu bahwa semua apa yang kita minta itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam apa hajat kita itu tidak harus langsung dikabulkan. Jadinya sesuai apa yang kita butuhkan, tidak sesuai apa yang kita inginkan. Padahal Allah niku dalam lafaz iyyaka nasta'budu iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niku maksudnya Allah niku menunggu kita itu kayak menceritakan apa yang kita keluh kesahkan, apa yang kita inginkan. Seperti contohnya halnya Nabi Zakaria pada saat berdiri dalam sholat, beliau berdoa di saat itu. Beliau itu sudah tua, rambutnya sudah putih, sudah beruban. Beliau memiliki istri yang bernama Siti Maryam, di mana Siti Maryam ini sudah divonis mandul dan juga menopause. Nah, dalam hal medis itu sulit atau mustahil ya bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak. Dimana pada saat itu Nabi Zakaria niku diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana niku menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sama Allah niku beda. Jadi apapun yang semisal itu sangat bisa atau sangat kecil, dimana kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Nah, menurut dalam surat ketiga ayat 38-39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, di mana
Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Jadi di sini setiap kita apa yang kita doakan, apa yang kita minta, itu sejatinya Allah selalu akan mengabulkan doa kita. Nah, tetapi ada waktu-waktu tertentu dalam pengabulan doa tersebut. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu esensi Al-Quran. Jadi keterkaitan Al-Quran dengan pertolongan. Nah, Allah berkata, tiba saatnya Adam Hawa turun sekalian ke bumi. Nah, maka saat itu akan diturunkan petunjuk. Apabila keturunanmu mengikuti semua petunjuk itu, hidupnya akan senang dan tenang. Jadi apabila kita meminta apa sesuatu atau menjalankan kehidupan ini dengan senang dan tenang, itu berarti kita sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semisal kebalikannya, jika kita tidak tenang, maka ada yang salah dalam hati kita atau ada yang salah dalam kehidupan kita. Setiap turun generasi akan turun yang namanya hudan. Nah, hudan sendiri itu mempunyai arti petunjuk. Jadi semisal Nabi Musa alaihi salam itu diturunkan kitab Taurat untuk Bani Israel. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam Allah menurunkan kitab Injil, dan juga Nabi Muhammad SAW itu menurunkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad nih. Nah, itu prinsip Al-Quran itu tidak hanya bisa dibaca, tetapi Al-Quran itu mempunyai makna yang sangat luar biasa, di mana Al-Quran itu mengandung pedoman hidup bagi kita, petunjuk kita, dan juga dari saat kita di kandungan sampai kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa surat penting yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat penting bagi kita, bagi kehidupan kita, yang mempunyai arti bahwa Al-Quran itu ya sumber kehidupan kita, petunjuk kita gitu. Dalam surat surat ke-22 ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di mana mempunyai arti bacalah kitab Al-Quran yang telah diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingatnya Allah, sholat itu lebih baik keutamaannya daripada ibadah lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam surat ini itu menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan untuk menjalankan sholat. Nah, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi setiap apa yang kita lakukan niku bisa dilihat dari kualitas sholat kita. Nah, bisa disimpulkan bahwa pertolongan Allah niku datang dari antara sholat dan juga pertengahan itu bisa kita lihat dalam sholat kita. Nah, jadi apabila kualitas sholat kita sudah khusyuk, sudah benar-benar lebih baik, niku nanti akan lebih mudah pengabulan doanya kita kepada Allah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta itu nanti bisa terkabul secara cepat atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.